Luar biasa. Ini kita semakin penasaran nih, kalau Bu Risma aja bisa makan kerupuk, Pak gimana Jokowi ya? nanti? Ini ada banyak lomba di sini. Apa kira-kira yang nanti akan Kita dipilih? tanyain yuk, mungkin kita tanya ke warga ya. Warga nanti. Kita tanya siapa ya di sini. Boleh. Nah, mungkin ke Mbak ini ya, Mbak. Nanti kalau misalnya Pak Jokowi datang, Mbak pengen lihat Pak Jokowi itu ngapain sih, ikutan lomba apa? Lomba makan kerupuk. Makan kerupuk. Pengen lihat Pak Jokowi makan kerupuk ya? Pengen lomba bareng Pak Jokowi nih kali Mbaknya. Oke, terima kasih Mbak. Pemirsa, tampaknya Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih versi KPU Joko Widodo sudah tiba di Taman Kota Waduk Pluit Jakarta Utara. Di sini petugas keamanan juga sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Joko Widodo. Aku ngomong terus berarti. Ya, tinggal beberapa menit lagi Gubernur DKI Jakarta dan juga Presiden terpilih tiba di Waduk Pluit Jakarta, dan Zilvia menuju ke depan kawasan Waduk Pluit ini untuk menjemput Joko Widodo. Dan nanti kita juga akan mengetahui lebih lanjut atau seperti apa nanti reaksi Joko Widodo saat berkumpul bersama dalam pesta rakyat yang digelar di Waduk Pluit dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-69 ini. Sementara itu, warga masih terus berdatangan. Jika Anda tiba di sini, bahwa sejak pagi tadi yang tadinya hanya penuh di sekitar panggung atau di sekitar di pinggir danau, namun saat ini sudah mulai memenuhi di pinggir badan jalan. Namun tetap diamankan oleh beberapa aparat yang kami lihat sudah sejak pagi tadi bersiaga untuk mengamankan situasi di sekitar Waduk Pluit Jakarta ini. Dan beberapa pertunjukan tadi sudah digelar, ini musik populer rakyat seperti dangdut dan juga band-band indie tadi sudah memamerkan kebolehannya, dan ini juga dinikmati oleh warga yang datang ke sini secara gratis. Dan itu yang terpenting, inti dari ruang terbuka publik seperti Waduk Pluit yang ada saat ini adalah agar rakyat atau warga masyarakat di sekitar Waduk Pluit ini bisa menikmati tanpa harus membayar sepeser pun, tapi dengan syarat tetap harus menjaga kebersihan dan dengan tetap menjaga ketertiban supaya bisa dilestarikan dan nantinya akan ditingkatkan lagi, karena menurut rencana selain dengan pengurukan waduk yang terus dilakukan untuk mengurangi banjir yang terus terjadi di Jakarta, nanti pengurukan ini juga akan terus dilakukan, dan nanti akan ada relokasi penduduk dari yang sebelumnya tinggal di bantaran kali yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan menurut beberapa testimoni dari warga ini, mereka cukup senang dengan kompensasi yang diberikan. Nanti akan dilakukan lagi agar nanti harapan kita bersama, harapan masyarakat Jakarta pada umumnya, agar nanti Jakarta tidak terkena banjir musiman ataupun tahunan seperti yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Dan pemirsa, inilah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Presiden terpilih Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo memilih untuk melalui jalan lain, yakni melalui jalan belakang. Ini sedikit berbeda. Belakang. Tampaknya Pak Jokowi akan langsung menuju ke lapangan bola, karena menurut informasi yang kita dapatkan, Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih nanti juga akan bermain bola bersama dengan rakyat. Dan warga masyarakat yang tadi menunggu di depan jalan yang rencananya akan dilewati Joko Widodo pun semua berbondong-bondong menghampiri Joko Widodo yang ternyata memilih untuk melewati jalan yang tidak diduga. Antusiasme masyarakat sangat terasa, pemirsa, jika Anda berada di sini. Tampaknya Jokowi tengah meninjau arena-arena lomba yang berada di sekitar Waduk Pluit ini. Arena
Ya, matikan dulu rokoknya, kita sambut gembira Bapak kita. Iya, yang sampai saat ini sudah tampak dari kejauhan akan menuju ke studio ini. Iya. Oke, tentunya kita sama-sama gembira. Iya. Mas Ruli, jangan lupa bahwa kita ingatkan ini acara disponsori oleh Jack Pro, kemudian Bank DKI, iya, terus PT Bagas, ya, PDAM, juga Gasling, iya, dan serta semua yang dukungnya masyarakat sekitar Waduk Jakarta. Mana suaranya? iya. Dan tak lupa acara ini disiarkan langsung di Metro TV. Iya, sekali lagi mana suaranya? Kurang keras. Biar keras. Biar keras. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Daripada pikirlah. Ayo. Daripada pikir lagi. Yo. Oke, tetap dan kemana-mana ya. Nanti Pak Jokowi dari sono ke sono, kesini kan lagi. Ternyata masyarakat kita memang cinta pada saya. Iya elah. Ya, lebih baik cinta Pak Jokowi daripada cinta sama Iya. Oh, katanya ada pesan. Kecuali seorang pria yang bertulang lunak. Oke, daripada ya sama-sama. Tanpa suara, Keras keluarkan semuanya. aku harus menunggu lama. Bapak Jokowi, Alhamdulillah sudah hadir karena tahu panggil terus di sini. mungkin putus dengan baik kata untuk bicara. Tolong disambut di main stage. Tolong disambut di main stage. Dan semua ini Bapak Ibu kasih jalan dulu, Bapak Ibu. semuanya. Mohon maaf, Bapak Ibu kasih jalan dulu. Biar kita tetap selamat datang. Ya, ini tampaknya akhirnya kita tunggu-tunggu dari tadi, Zulfia. Iya, akhirnya Joko Widodo datang juga. Ini sudah tiba. Dan Datang dengan Antusias. mengendarai mobil ya. antusiasme masyarakat pun semakin terlihat Iya, di sini. wow, antusiasme warga langsung membludak karena Joko Widodo sudah datang. Dan kita akan menyambut langsung kedatangan dari Bapak Gubernur terpilih sekaligus, maksud kami Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo. Ini terus dikerubuti oleh warga ya, Zulfia, Langsung. yang sudah penasaran sejak tadi pagi. Tadi pagi Joko Widodo ini sempat mengikuti upacara detik-detik proklamasi ya di Istana Merdeka. Iya, betul. Dan ini cukup ramai di sini, Azul. Ada apa ini? Kita harus lihat di mana sekarang posisi Pak Jokowi ini. Ya, ini saat dimana semua warga masyarakat berkumpul menjadi satu. Berbaur, mereka ingin dekat Iya. dengan pemimpin mereka ya. Dan yang lebih spesial lagi dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang Betul ke-69. sekali. Mana itu ada yang sedang dikerubuti, Iqbal? Iya, betul. Apakah Kita semua itu tahu itu ada, Jokowi? yang jelas ada tongsis itu sih. Biasanya di mana Joko Widodo datang,
kerumunan ada di situ. Pasti kerumunan ada di situ ya. Betul. Bangkitkan semangat kita. Sudah kelihatan Iqbal. Bangsa Indonesia yang Ya. lebih baik lagi ke depan. Dan yang pasti iya. Pada hari ini dengan begitu penuh semangat, Pak, sorry. Jokowi hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama larut dalam pesta rakyat 17 Agustusan. Waduh. Ya, ini sudah dipersiapkan jalan supaya Pak Jokowi bisa langsung ya kita undang ke atas panggung untuk kita wawancarai, Kita akan tanya. tanya-tanya lebih dekat ya, Zil. Lebih ya. dekat Mungkin lagi. selama ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan Betul pada sekali. Jokowi, ini pertanyaan-pertanyaan seperti yang apalagi ini konteksnya dalam hal peringatan Hari Kemerdekaan. Mungkin masyarakat juga pengen tahu kan Pak Ya. Jokowi ini semasa kecilnya apa sih yang dilakukan untuk Ya. merayakan 17 Agustusan? Apakah seperti masyarakat lainnya yang Pada juga umumnya, seperti sama dengan kita. lomba tadi ya? Ya, ini berbau semua masyarakat dan juga awak media Awak media juga langsung berebutan untuk bersalaman. pastinya. Ini Itu rutin adalah selalu pemandangan terjadi. Pemandangan dari yang- mulai Pileg sampai Pilpres. Pilpres. Ini adalah pemandangan yang selalu kita lihat. Hidup Metro TV. Dan mudah-mudahan ini Iqbal menandakan bahwa adanya kedekatan antara Kedekatan masyarakat dengan dan juga rakyat, ya, betul. pemimpinnya ya. Ya, seperti kita lihat rebut untuk bersalaman atau sekedar mengabadikan foto bersama Pastinya. Joko Widodo. Nanti juga mudah-mudahan Iqbal ada kesempatan agar masyarakat bisa berfoto bersama ya dengan Joko Widodo. Merdeka! Seperti biasa Iqbal selalu biasa. bersalaman dulu dengan masyarakat. Saya ingat waktu itu beberapa kali Pak Jokowi diundang ke Metro Ya, TV. betul. Dia bercerita soal tangannya yang luka-luka ya. Ya, betul. Nah, ini dia. Masyarakat Saya sudah misalkan Presiden. Ya, antusiasme masyarakat. mohon harap tenang, harap tenang. Kita akan undang Joko Widodo ke atas panggung supaya semuanya bisa melihat. Iya. Silakan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Selamat datang Pak Jokowi. Selamat datang Pak Jokowi. Iya. Silakan duduk Pak. Mungkin mau disapa dulu yang menunggu sejak pagi ini Pak. Meskipun Pak Jokowi sudah di atas panggung, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon waktunya sebentar. Mohon agar bisa tenang. Ini tampaknya kita harus berusaha sedikit lebih keras untuk menertibkan masyarakat ya. Iya. Pak Jokowi sepertinya juga tidak tega ya kalau tidak Iya. menyalami masyarakat yang sudah Betul. begitu antusiasnya ya. Betul. Dan kalau kita cermati ini sejak awal sepadat apapun Ya. agenda dan secapek apapun masih disempatkan untuk tetap tersungging senyum gitu. Pasti Saat ya, menemui harusnya rakyat. Iqbal. Ini ibu-ibu juga mengajak anak-anaknya, ayo anak-anak. Ya, ini Meskipun bisa. ini agak sesak ya. Iya. Pak Ini- Jokowi, mohon izin Pak. Ini akan dipasangkan pin dulu, waduk fluid. Oh, Iya, Pak betul. Jokowi saat ini sedang disematkan pin. Boleh dikasih lihat Pak pinnya Pak? Boleh dikasih lihat? Ini sedang disematkan pin yang bertuliskan Waduk Pluit. Pesta Rakyat Waduk Fluid, Zilvia. Betul sekali, Dan ini- normalisasi Waduk Pluit dan juga pembangunan Taman Kota Waduk Pluit ini tidak bisa Iya, dipisahkan tidak ya bisa dari dipisahkan. pemerintahan Ini- Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama. Betul. Salah satu pencapaian yang konkret ya, Zilvia. Betul. Dan kenapa kita memilih panggung di sini? Karena kita Ini dapat langsung melihat Waduk Fluid yang saat ini sudah berubah wajah, sudah disulap menjadi Sudah kebanggaan masyarakat. Betul. Semenjak ini dinormalisasi, dibangun taman kota Ya. seperti ini, ada kehidupan yang lebih ceria di sini. Pak Jokowi, silakan Bapak. Silakan duduk Bapak. Ya, selamat siang Pak Jokowi, silakan duduk Pak. Silakan. Sylvia duduk. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon harap tenang sebentar. Kita Mohon akan tenang sebentar, kita akan dengarkan bertanya bersama lebih lanjut. apa kata Jokowi mengenai kemerdekaan. Terutama dalam memaknai Hari Kemerdekaan ke-69 ya. Ya. Pak Jokowi ini tadi sudah menghadiri upacara di Istana Negara. Itu gimana Pak tadi? Apakah masih adakah rasa khusyuk atau khidmat seperti itu saat melihat bendera Sangsaka dikibarkan seperti itu?
Ya memang sangat khidmat ya, sangat khidmat sekali, terutama saat prosesi menaikkan bendera pusaka, sangat khidmat. Bapak memandang hal seperti ini masih penting ya Pak ya untuk diresapi ya Pak ya untuk. Ya sangat penting untuk mengingatkan rakyat, untuk mengingatkan kita semuanya betapa sangat sulitnya dulu berjuang, betapa sangat sulitnya dulu para pahlawan kita mempertahankan merah putih dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Itu betul-betul itu yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, pada generasi muda. Betul. Bahwa kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini, hal-hal yang baik yang kita nikmati sekarang ini, betul-betul memang melalui sebuah cucuran darah dari sebuah perjuangan hidup dan mati, para pejuang, para pahlawan. Dan coba dibayangkan kalau saat ini kita masih dijajah, itu bayangkan. Kita bayangkan kalau saat ini masih dijajah, betapa kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengatur diri kita sendiri, tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita ingin ingatkan. Jadi dalam saat-saat hari besar proklamasi kemerdekaan ini. Jadi penting untuk terus membangkitkan jiwa patriotisme dan juga nasionalisme ya Pak Jokowi ya. Iya betul, iya betul. Nah Pak Jokowi ini ngomong-ngomong sudah ada perubahan status ya Zulkifli. Sudah ada perubahan status Pak Jokowi, kita mau tanya nih Pak. Dulu mungkin ketika Bapak merayakan 17 Agustusan itu masih sebagai wali kota Solo atau sebagai gubernur DKI Jakarta. Tetapi ini kan Pak Jokowi adalah presiden terpilih versi KPU. Meskipun nanti tanggal 21 Agustus adalah finalnya Pak ya. Tunggu, adakah yang berbeda Pak perayaan kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Sama ya, rakyat tetap memperingati dengan sangat meriah. Kemudian juga ya di setiap kampung saya lihat juga pesta-pesta rakyat masih digelar seperti di Waduk Pluit ini. Saya kira semua lomba ada, rakyat senang, masyarakat senang. Dan Pak, tapi yang tidak bisa dipungkiri Pak, antusiasme masyarakat ini berbeda Pak. Ini lebih tinggi lagi antusiasmenya sekarang. Iya, karena juga masyarakat ingin merayakannya dalam bentuk yang berbeda, seperti di Waduk Pluit ini. Masyarakat betul-betul merayakan kemerdekaan ini dengan panjat pinang, dengan balapan karung, dengan sepak bola mini, makan kerupuk, semuanya ini Tapi kita penasaran ya Bang, kira-kira Pak Jokowi masa kecilnya nih, Pak. Kalau perayaan 17 Agustusan tuh ngapain aja sih Pak? Seperti warga gak ikut lomba Pak? Sama. Dulu saya kan juga hidup saya di pinggir kali, jadi kalau 17-an ya. Apa nih Pak lomba yang biasa diikuti? Saya biasanya balapan karung dan biasanya menang saya. Oh, jadi Pak Jokowi jago balap karung. Kalau sekarang jalan cepet sampai kita ketinggalan karena pantesan selama ini jalannya cepet ya Pak? Ternyata dari kecil jago balap karung. Karena kan saya ringan enteng. Gitu. Terus dapat hadiah apa Pak? Kalau menang balap karung? Gimana? Dapat hadiah apa saat itu? Dulu hadiahnya ya buku ditutup dengan sampul ya. Dan dikemas dengan sampul ya diberikan, itu udah seneng. Itu sudah seneng sekali ya Pak. Banget ya. Selain balap karung nih Pak, kita ada panjat pinang, ada makan kerupuk. Tadi kita tahu Ibu Tri Risma hari ini ya di Surabaya makan kerupuk nih Pak. Nah, kalau saya biasanya ngincernya balapan karung. Balapan karung aja. Yang lain nggak ikut, saya nggak ikut. Berarti ini siap Pak kalau nanti bareng masyarakat nanti seandainya ada yang ingin mengajak. Siap ya Pak. Masyarakatnya udah nantang gini Pak. Saya sudah berapa tahun, lebih dari 40 tahun nggak pernah ikut balapan karung. Masa sudah balapan karung? Tapi kan Pak Jokowi masih muda. Tapi jalannya juga gak masih cepat. Kalau yang lawannya yang gemuk-gemuk nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Oke, tapi sebelum itu Bang, satu pertanyaan terakhir Carikan ya gemuk-gemuk, boleh. Satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita melihat Pak Jokowi lomba balap karung. Pak, seberapa penting Bapak melihat kedekatan antara pemimpin
dengan rakyatnya? Iya, karena kita kalau dekat dengan rakyat bisa mendengar keluhan-keluhan rakyat. Kalau kita dekat dengan rakyat itu tidak hidup di langit tingkat 7, tidak hidup di Menara Gading ya, enggak bisa dengar rakyatnya masih menderita, rakyatnya masih banyak yang belum kerja, rakyatnya masih butuh kesejahteraan. Nah, kalau kita nggak mendengar langsung ketemu dengan rakyat dari mana? Betul. Jadi dari mana? Harus aktif terus ya Pak ya? Iya, harus itu yang akan mempengaruhi batin kita, bahwa kita melihat rakyat kita masih banyak yang belum sejahtera. Oke, Pak Jokowi ini dan itu saya kira itulah tugasnya pemimpin. Tugas seorang pemimpin harus dekat dengan rakyat, jadi mengerti langsung ya Pak ya, apa yang dibutuhkan dan bisa mencari solusi ya Pak ya. Iya, Pak betul. Jokowi ini satu lagi nih Pak, tadi Bapak mengutarakan sempat merasakan khidmat mengikuti upacara bendera saat Bapak masa sekolah dulu. Biasanya jadi apa nih Pak saat upacara? Peserta, pemimpin, pengibar bendera. Oh, peserta, jadi peserta upacara. Yakin Pak? Peserta upacara. Bukan sebentar jadi... lagi, kalau misalnya nanti tanggal 21 Agustus akan menjadi ini ya. Iya, nanti kita lihat di istana ya tahun depan ya. Oke, Pak Jokowi sudah siap Pak? Kita akan mengajak Bapak untuk lomba balap karung bersama warga. Tapi boleh minta tolong ya teman-teman dikasih jalan buat Pak Jokowinya ya. Boleh yang tertib. dibuka teman-teman. Kita tanya ya. Maklum Pak, ini sudah dari pagi Pak.